Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Yang ma'ruf sudah ditinggalkan, yang mungkar dipraktekkan. Perbuatan seorang calon legislatif memberikan sebahagian hartanya kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka memilihnya, ini masuk kategori riswah, sogok menyogok, hukumnya haram. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa ja'alana khayra ummatin ukhrijna lin nas na'muru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari wa nu'minu billah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله سرا وعلانية. اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat menunaikan salat subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, selepas salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh yang mulia ini nasihat agama kita akan kita sampaikan terkait dengan Pilpres dan Pileg. Saya sudah diminta sama Ustaz Herwandi juga. Para jamaah rahimakumullah, kita sepakat bahawa masjid, tempat-tempat umum disebut dengan tempat publik, tidak boleh dijadikan tempat untuk politik praktis. Kita sepakat dan harus sepakat bahawa masjid, menasah, musalla tidak boleh jadi tempat politik praktis. Apa makna politik praktis? Tidak boleh masjid menjadi tempat untuk mengajak orang-orang mendukung pasangan calon tertentu, partai tertentu, orang tertentu. Karena masjid adalah punya jamaah. Dan masjid adalah tempat menyatukan umat. Maka kalau digunakan untuk politik praktis, maka tentunya bersikap tidak pertama proporsional. Kenapa mengajak kepada partai tertentu sementara jamaah masjid itu banyak partainya? Kenapa mengajak orang tertentu sementara
Di masjid itu banyak juga calon lainnya. Tetapi jamaah rahimakumullah, Menko Polhukam Pak Mahfud MD sebelum mencalonkan diri jadi Cawapres, dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam mengatakan bahwa masjid boleh menjadi tempat untuk memberi pencerahan kepada umat bagaimana tuntunan agama di dalam memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Kalau kita lihat dari sudut pandang agama, bukan boleh, tetapi dari sudut pandang agama, ya, bahkan harus kita menggunakan berbagai media kesempatan untuk memberi nasihat kepada umat apa yang harus dilakukan ketika Pilpres dan Pileg, apa yang harus ditinggalkan. Jamaah rahimakumullah, kenapa kita sebut tadi bukan saja boleh, tetapi bahkan harus kita gunakan untuk menasihati umat? Karena para ulama ijma, sepakat semuanya, tidak ada khilaf, beda pendapat, bahwa mengajak orang kepada kebaikan disebut al-amru bil ma'ruf, mencegah kemungkaran hukumnya adalah fardu, wajib. Terutama kapan? Idza zahara tarkul ma'ruf, apabila yang ma'ruf sudah ditinggalkan, wa zahara fi'lul munkar, dan yang mungkar dikerjakan. Maka ketika itu wajib untuk kita mengajak, menyuruh masyarakat agar mengerjakan yang ma'ruf yang sudah ditinggalkan, dan mengajak masyarakat meninggalkan mungkar yang dikerjakan. Ini berdasarkan kepada firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 200, Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam ayat ini ada redaksi perintah, disebut dalam istilah bahasa Arab di ilmu ma'ani sighatul amar. Ada fi'il mudhari', ada lamul amar. Maka kaidahnya yang diletakkan oleh para ulama, hukum dasar setiap ditemukan perintah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, mesti dibawa dulu kepada makna wajib. Sejauh ada dalil lain yang menunjukkan kepada makna bukan wajib, baru dibawa kepada makna bukan wajib. Tapi awalnya harus dibawa dulu kepada makna wajib. Maka jamaah rahimakumullah, di sini ada perintah, harus ada dari kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan,
menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sehingga ulama ijma' tadi. Ya. Saya baca juga tadi malam di kitab Haqiqatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, hakikat amar ma'ruf nahi munkar, disusun oleh seorang guru besar di Universitas Muhammad Ibn Saud di Riyadh, di Fakultas Dakwah dan Ihtisab, Profesor Dr. Syekh Hamad Ibni Nasir Ibni Abdul Rahman Al-Ammar, bahwa jamaah rahimakumullah, amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana yang disebutkan ayat tadi, itu tidak ada khilaf satupun di antara ulama bahwa hukumnya adalah wajib, fardu. Hanya saja kemudian terjadi khilaf, apakah fardunya kifayah atau fardu ain. Mayoritas ulama tafsir dan ulama dakwah memandangnya adalah fardu kifayah, dengan alasan bahwa mim pada ayat tadi wal takum minkum itu dipahami maknanya mim tab'idiyah, mim ba', sebahagian. Maka bermaknalah ayat tadi harus ada sebahagian dari kalian, tidak harus atas setiap orang. Alasan lain juga bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar mesti orang yang faham mana yang ma'ruf menurut agama dan mana yang munkar menurut agama, sehingga ini tidaklah wajib atas setiap orang, karena ada orang yang tidak paham mana yang ma'ruf menurut agama, mana yang munkar menurut agama. Jamaah rahimakumullah, alasan lain juga bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini bisa dilakukan oleh sebahagian orang, yang penting yang ma'ruf diamalkan, yang munkar ditinggalkan. Tidak mesti ini dikerjakan oleh setiap mukallaf. Tetapi ada juga jamaah rahimakumullah sebahagian ulama tafsir dan ulama dakwah, tapi ini bagian kecil, yang melihat bahwa hukum amar ma'ruf nahi munkar itu adalah fardhu ain, sehingga melihat mim pada ayat wal takum minkum tadi bermakna mim bayaniyah, sehingga menjadi makna litakunu kullukum, harus semua kalian. Mengajak orang kepada kebaikan, menyuruh orang buat yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Alasan lain juga bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Imran 110 mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan Allah kepada umat-umat yang lain. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Karena kalian menyuruh orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya.
Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang mau masuk ke dalam kelompoknya umat Islam sebagai umat yang terbaik, maka harus mengerjakan persyaratan yang disyaratkan oleh Allah pada ayat ini. Apa syarat yang Allah buat? Tadi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alasan lain juga bahwa di ujung ayat dari surat Ali Imran 104 tadi, Allah mengatakan, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa? Yang tadi mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Sementara semua orang itu diharuskan untuk menjadi orang yang muflihun. Apa syarat untuk menjadi muflihun? Itulah tadi. Maka jamaah rahimakumullah, berdasarkan pendapat ini tadi justru hukumnya fardhu ain, kewajiban atas setiap orang berdasarkan kemampuannya, hasaba istita'atihi wa qudratihi. Jamaah rahimakumullah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir, ketika beliau cenderung juga kepada bahwa hukum amar ma'ruf nahi munkar adalah fardhu kifayah, tetapi ketika hukumnya fardu kifayah, tetapi ayat ini tidak menghalangi keumuman makna hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, khususnya dalam konteks ketika seseorang melihat atau mengetahui sebuah kemungkaran akan terjadi atau sudah terjadi. Hadisnya adalah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Abu Sa'id mengatakan, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja dari kalian telah melihat, makna melihat juga menurut Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail, guru besar Al-Azhar Mesir, dalam kitabnya Wasaya Rasul, itu mengatakan juga bermakna mengetahui. Siapa saja yang telah melihat, mengetahui mungkaran, suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka wajib bagi dia segera berperan untuk mencegah kemungkaran tersebut. Pertama, biyadihi, dengan tangannya. Fa in lam yastati', jika tidak mampu dengan tangan, maka apa? Fa biqalbihi, fa bilisanihi, dengan lisannya. Dia nasihati baik-baik, dengan sopan, dengan santun. Belum tentu juga kemungkaran itu bisa kita cegah bilisan, dengan lidah. Kita betul nasihatinya dengan lembut, dengan santun. Tapi orang yang buat kemungkaran ini preman,
kita sampaikan lemah lembut, sopan santun, dia terimanya enggak baik. Bisa mulut kita disobek sama dia. Maka kata Rasulullah, jika tidak bisa juga, tetap harus berperan mencegah kemungkaran itu dengan apa? Dengan qalbihi, hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman, itu secara terjemahannya. Tapi maksudnya apa? Itulah serendah-rendah kewajiban. Setiap orang beriman mengetahui, melihat suatu kemungkaran apapun, kalau tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, wajib terhadap mungkar itu dia benci dengan kemungkaran tersebut. Karena ada lafaz juga dari hadis, laisa wara'a dzalika minal iman habba khardal. Kalau lihat kemungkaran dengan hati pun tidak benci lagi, maka orang itu sesungguhnya tidak ada lagi iman di dalam dadanya sekecil apapun. Karena kalau iman ada, mesti iman menggerakkan dia untuk benci dengan kemungkaran tersebut. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, sekalipun mayoritas ulama tafsir, ulama dakwah mengatakan hukum amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah, tetapi dalam konteks ketika seseorang melihat, mengetahui terjadi satu kemungkaran, maka mesti dia beri kontribusi untuk menghentikan kemungkaran itu secara tadi bertahap. Maka para ulama ketika mensyarah hadis man ra'a minkum munkara tadi, itu meletakkannya di bawah bab marahilu taghyiril munkar atau maratibu taghyiril munkar. Tahapan-tahapan di dalam Islam di dalam mencegah satu kemungkaran. Jamaah rahimakumullah. Nah, yang pertama tadi kita katakan dalam sudut pandang agama, bukan saja masjid itu boleh tadi dipakai untuk tempat menasehati umat, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di pileg dan di pilpres. Tapi wajib. Kenapa? Karena yang ma'ruf sudah ditinggalkan, yang mungkar dipraktekkan. Apa yang ma'ruf yang ditinggalkan jamaah rahimakumullah? Masyarakat ketika memilih pemimpin, adakah mereka menggunakan tuntunan agama di dalam memilih pemimpin? Kalau tidak menggunakan tuntunan agama, berarti ada yang ma'ruf yang ditinggalkan. Yang kedua, adakah masyarakat di dalam proses pileg dan pilpres ini melakukan kemungkaran? Nah, ini mungkin ya kita semua ya mendengar ya, ini kalau istilah bahasa penelitian ya, dalam penelitian kualitatif adalah sumber datanya adalah hasil observasi ya, pengamatan di lapangan ya. Sehingga ya, seseorang ingin meneliti sesuatu dari hasil observasi awal dia itu ya,
dia menemukan suatu masalah. Nah, sehingga menjadi anggapan awal dia bahwa ini ada masalah yang disebut dengan hipotesa. Para jamaah rahimakumullah, ya, secara hipotesa awal bahwa masyarakat di dalam memilih tadi pemimpin dan wakil-wakil rakyat, maka apa yang terjadi adalah praktek sogok menyogok, praktek money politik, ya, praktek money politik. Bahkan yang mendesak untuk kemudian kita bilang kita perbaiki tadi adalah justru, ya, masyarakatlah kalau kita lihat yang mengkondisikan terjadinya korupsi di atas republik ini. Karena masyarakat ketika memilih pemimpin, memilih wakil-wakilnya itu mendasarinya atas pemberian. Nah, sehingga kalau kita tanya, ya, orang-orang yang punya hak pilih, derang kali ganyo to ni pilih dema, to yang jo pengnya na pilih. Sehingga saya coba tanya ke beberapa orang, ini uji petik, ya. Kalau ada orang yang baik integritas, baik kemampuan, keilmuan dan leadershipnya, mencalonkan diri jadi gubernur, jadi bupati, pilih ile urang, hai pilih. Mina hana apa yang ino, hai pilih. Menyata maju sebagai caleg, tajak sampaikan dayo program menyalonnya akan lom begatnya. Dan dayo hana tajuk tapu ke masyarakat, pilih. Hai pilih. Bahkan saya dengar ya, dari seseorang yang tinggal di Banda Aceh pulang ke kampungnya, lalu menerima berita maksudnya yang beredar, ini masyarakat ka model patok untuk DPRK tirtoh ribe, DPR Arwardo, DPR RI lerto, Pilpres lerto. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau ini keadaan yang terjadi di lapangan, nah ini kan, ya, secara sistemik. Ada sebuah jurnal, itu bisa diakses di Google. Saya aksesnya di Google juga. Tapi ini jurnal, bukan abal-abal. Jurnal ilmiah dari dosen Universitas Muhammadiyah Kendari tentang money politik di pemilihan umum, di Pilpres dan Pileg. Apa disebutkan di situ bahwa praktek money politik di pemilu adalah cikal bakal korupsi politik. Apa makna korupsi politik? Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi
kepentingan kelompok dan koperasi. Jadi kalau orang waktu maju awalnya itu sudah harus mengeluarkan kos sekian besar, maka apa yang akan kemudian dia buat setelah dia dapat jabatan? Tentu adalah mengembalikan kos yang sudah dikeluarkan. Yang kedua, karena mengeluarkan kos tujuannya adalah tadi berbisnis. Setelah cukup mengembalikan modal, mengambil keuntungan. Apalagi kalau ke depan akan mencalonkan diri, mengumpulkan lagi pundi-pundi untuk ke berikutnya. Maka jamaah rahimakumullah, di dalam fatwa Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia ini diangkat oleh Dr. Erwandi Tarmizi, ya, Kak Erwandi Tarmizi, dalam bukunya Harta Haram Muamalah Kontemporer. Fatwa Dewan Fatwa Kerajaan Saudi nomor fatwa 7245 berbunyi, perbuatan seorang calon legislatif memberikan sebahagian hartanya kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka memilihnya termasuk riswah, sogok menyogok, dan haram hukumnya. Begitu terus bunyinya. Perbuatan seorang calon legislatif memberikan sebahagian hartanya kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka memilihnya, ini masuk kategori riswah, sogok menyogok, hukumnya haram. Kenapa? Karena hadis Rasulullah tegas sekali tentang ini, sudah sering kita dengar juga. Dan saya yakin masyarakat yang mempraktekkan ini juga sebetulnya tahu. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang memberi sogok dan yang menerima sogok. Di dalam riwayat Imam Ahmad ditambah satu lagi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashiya wal raisha. Rasulullah melaknat yang memberi sogok, yang menerima sogok, dan perantara sogok, tim ses. Orang-orang yang cari, ya, orang dan tim bilik padu, catat nama, antar, ini perantara sogok. Maka jamaah rahimakumullah, nah kalau ini yang dipraktekkan di dalam pilpres dan pileg, memilih orang didasari kepada pemberian sesuatu, ini kan sogok menyogok. Sogok menyogok jelas tidak ada khilaf, tadi hadisnya tegas, hukumnya adalah haram. Maka ini kemungkaran. Maka menjadi wajiblah untuk kemudian kita nasihati umat, ini mungkar. Tinggalkan kemungkaran, ikut petunjuk daripada agama. Jamaah rahimakumullah, Islam sebagai agama yang ajarannya, kata para ulama, bersifat alami, universal. Ajarannya tidak berlaku hanya di Arab lalu tidak berlaku di tempat lain.
Ajarannya hanya berlaku di Aceh, tidak berlaku di tempat lain tak? Ajarannya berlaku di seluruh dunia dimanapun. Yang kedua, ajarannya adalah syumuli, komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada aspek kehidupan yang Islam tidak ada tuntunan, tidak ada. Saya boleh nanti setelah ini, kalau ada bapa ibu punya persoalan agama enggak ada tuntunan, lapor ke saya. Ustaz, salah ini kayaknya agama belum ada ajarannya, coba sampaikan. Tidak ada. Nah, apa tuntunan agama di dalam tadi? Memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang disebut dalam istilah fikih siasah ahlul halli wal aqdi, yang harus dijadikan dasar oleh masyarakat yang punya hak pilihnya pada hari H. Ulama berdalil dengan dua ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah di surat Yusuf ayat 55. Nabi Yusuf ketika mengajukan dirinya kepada Raja Mesir mengatakan, Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan saya sebagai menteri bulagh. Khazain itu jamak khazina. Itu bisa diartikan adalah tempat menyimpan duit. Ya, bisa diartikan adalah tempat menyetok hasil-hasil pertanian. Maka dalam tafsir Al-Munir dikatakan, ada yang mengatakan menteri bulagh, ada yang mengatakan menteri bulagh dan juga menteri keuangan. Kita tahu Mesir dengan sungai Nilnya itu termasuk kenapa keluarga Nabi Yusuf datang minta bantuan dari Palestin ke Mesir, itu ketika terjadi peceklik karena Mesir ini hasil pertaniannya melimpah. Kata Nabi Yusuf kepada Raja Mesir, angkat saya jadi menteri bulagh. Kenapa saya mengajukan diri? Inni hafizun, karena saya ini pandai jaga amanah, enggak akan menyeleweng. Ini berarti bicara tentang apa? Integritas. Yang kedua adalah apa? Alim, saya punya ilmu. Bagaimana kalau panen raya itu harga enggak anjlok? Bagaimana ketika peceklik stoknya cukup, harga enggak melambung tinggi? Saya punya kemampuan mengatur ini. Inilah kerja bulagh. Berarti ini bicaranya adalah kapasitas. Yang kedua adalah di surah Al-Qasas ayat 26. Usulan dari salah seorang anak Nabi Syuaib kepada ayahnya Nabi Syuaib untuk memperkerjakan Nabi Musa mengembala ternaknya. Karena Nabi Syuaib sudah uzur, sehingga anak perempuannya yang mengembala ternak. Apa kata salah seorang anak Nabi Syuaib? Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-aminu. Wahai ayah, pekerjakan Musa, kasih upah, kasih gaji. Sesungguhnya orang yang paling baik kita beri pekerjaan, kasih gaji atas pekerjaannya itu adalah al-qawiyyu, orang yang kuat. Kenapa butuh kepada tenaga? Karena ngembala ternak, bukan ketik komputer. Kalau untuk memberi fatwa, kalau pikiran, Nabi Syuaib mampu. Tapi Nabi Syuaib tidak mampu lagi menghalau ternak, udah uzur. Karena kerja ngembala ternak
butuh kepada tenaga. Ini artinya apa? Kapasitas. Yang kedua apa? Al-amin, orang yang amanah, orang yang jujur. Tidak menjual ternak. Ya. Seperti kita kadang-kadang kan kasih sapi dipelihara sama orang untuk kemudian bagi hasil. Datang orang yang pelihara itu kan mati kali. Padahal gak goblok. Berarti ini apa? Integritas. Maka Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu di Fiqh Siyasah di jilid 6, ketika membahas tentang apa kriteria seseorang bisa duduk di wakil rakyat ahlul halli wal aqdi, itu juga secara garis besar dua. Pertama adalah apa? Al-adalah. Orangnya adalah orang yang adil. Adil dalam pemahaman ilmu hadis. Dan juga di fikih siyasah adalah apa? Orangnya muslim, ya, balik, berakal sehat. Orangnya jaminan takwa, tidak pernah maksiat selama hidupnya, sekecil apapun. Karena apa? Ya karena orang ini punya peran yang begitu strategis untuk menentukan kehidupan rakyat, sistem tatanan kehidupan dalam masyarakat, dalam rakyat dan berbangsa bernegara. Maka mesti orang-orang yang mengisi pos ini adalah orang yang garansi integritasnya. Tidak cukup untuk hanya integritas, maka mesti juga orang itu punya kapasitas keilmuan, kapasitas leadership kepemimpinan. Betul orangnya jujur, jujur orangnya. Tetapi orangnya ketika duduk di DPR hana yang dengar, hana bukan apa pun, hana emang hana jujur, hana bukan apa pun. Hana ngerti. Maka jamaah rahimakumullah, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili tadi, dua hal ini sebagai kriteria ketika menempatkan orang untuk suatu jabatan. Ini sejalan dengan teori apapun di dunia. Sejalan dengan teori apapun di dunia. Kalau mau letakkan orang di satu jabatan, pertama lihat integritasnya. Ini orang jujur, ini orang amanah, ini orang baik atau enggak. Yang kedua, lihat kemampuannya. Kalau duduk di situ, ngerti enggak? Mampu enggak? Betul dia jujur, tetapi jadi sebagai pemimpin enggak berani. Enggak bisa. Harus punya kapasitas juga. Nah, jamaah rahimakumullah, kembali kepada adakah masyarakat ketika memilih tadi melihat bagaimana integritas ini orang, bagaimana kapasitasnya, atau tadi tutup mata terhadap integritas kapasitas, lo yang penting punya hijau, toh yang lejok ya yang anda pilih. Punya kain itu berjalok. Orang tu jika awak nyangkut itu takut rawaknya. Jadi kalau ini pola yang dijalankan oleh masyarakat di dalam memilih, maka apa yang terjadi tadi jamaah rahimakumullah, sesungguhnya masyarakatlah yang telah menciptakan korupsi pertama di Republik ini. Dan tidak akan bisa lagi orang-orang baik itu untuk kemudian mengisi tempat-tempat yang strategis. Setelah reformasi di kita, dari 98 sampai sekarang, walaupun kita tetap menganutnya sistem trias politika, kekuasaan dibagi 3, eksekutif,
legislatif, yudikatif. Tapi yang sekarang ini setelah reformasi, kalau di Orde Baru 3 kekuasaan ini muaranya ke 1, eksekutif, Pak Harto. Orang yang masuk DPR harus lewat dulu sensus. Kira-kira ini keras sikit, coret. Tapi setelah reformasi, 2 kekuasaan besar di Republik. Eksekutif di pusat presiden, di provinsi gubernur, di kabupaten kota, wali kota, bupati. Yang kedua, kekuasaan legislatif di berbagai levelnya, DPR RI, DPRA, DPRK. Ini perannya sangat-sangat strategis untuk menentukan apakah di republik ini yang tersebar kemakrufan atau kemungkaran. Peran ini lembaga besar sekali. Maka ya, kita bisa mengilustrasikan ya. Ini ilustrasi. Kalau seandainya yang terpilih sebagai presiden orang yang zalim, orang yang tidak berintegritas, dengan cara-cara yang zalim, cara-cara yang batil, mengeluarkan kos begitu besar tadi, dan itu karena dikondisikan oleh masyarakat yang memilih, maka apa yang terjadi? Janji Allah di dalam Al-Quran di surat Al-An'am 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang zalim itu konconya, mitranya, kholeganya, orang-orang zalim dalam hal yang apa mereka kerjakan. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim itu konconya, kholeganya, mitranya, orang-orang zalim dalam hal yang apa mereka kerjakan. Jadi kalau presidennya kalau yang terpilih orang yang zalim tidak tidak berintegritas dengan cara-cara yang zalim, maka apa yang terjadi? Maka presiden yang zalim ini akan mengangkat pembantunya orang-orang zalim. Menteri-menteri yang zalim, yang semodel tadi, konco, ya, kholega, yang zalim-zalim juga. Menteri-menteri yang zalim akan mengangkat dirjen-dirjen yang zalim. Dirjen-dirjen yang zalim akan mengangkat direktur-direktur yang zalim. Terus ke bawah kemudian apa? Orang-orang zalim. Akhirnya apa yang terjadi adalah kita hidup di dalam lingkaran kezaliman. Kalau di pemilu kada yang terpilih gubernur yang zalim dengan cara yang zalim, maka apa langkah pertamanya? Mencari dulu pembantu utamanya sekda yang zalim. Gubernur yang zalim, sekda yang zalim akan mencari siapa? Pembantunya, kepala-kepala dinas yang zalim. Kepala-kepala dinas yang zalim ini akan mengusulkan siapa? Kabid-kabid yang zalim. Maka ketika itu orang baik, orang yang mampu bangku panjang. Karena apa? Enggak bisa kong kali kong. Nah, akhirnya apa jamaah rahimakumullah? Ya. Kita akan hidup di dalam lingkaran yang disebut dengan lingkaran setan. Karena pos-pos penting dan strategis ini diisi oleh setan-setan manusia. Begitu juga peran daripada legislatif. 3 fungsinya.
Pertama, fungsi membuat undang-undang kalau kita kanun. Ini apa undang-undang yang akan menjadi prioritas? Pasti yang tentu menguntungkan orang-orang zalim. Walaupun itu merugikan orang banyak. Fungsi yang kedua, anggaran. Dikemanakan anggaran ini? Yang itu adalah punya seluruh rakyat Indonesia yang diamanahkan di Undang-Undang Dasar. Harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tentu akan dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang menguntungkan untuk tadi menarik balik apa yang sudah dikeluarkan kos. Maka jamaah rahimakumullah, akan terjadi di mana-mana adalah kemungkaran. Maka oleh karena itu, ya, kita harus menasihati masyarakat untuk merubah cara fikirnya, cara bertindaknya ketika memilih, ikut tuntunan agama. Kalau tidak, maka jangan kemudian masyarakat kan kecenderungannya menyalahkan. Bagaimana proyek yang kerja awak-awaknya naju, bagaimana yang bangai-bangai na jabatan, yang jarang-jarang mangku banyak. Masyarakat kemudian tidak mengatakan salah lolong kau pilih riyan dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Nah, terakhir, dalam sistem multipartai tentu kita banyak sekali yang maju ini kawan, teman, tetangga, saudara, ya. Lalu datang ke kita, "Hei lon, lu maju ganyo, nu bantu lon." Nah, ada mungkin juga kawan sekolah dulu, tanya orang dia tak bawa SD kan, ada ingat? Nah, orakah nam duri padahal. Nah, ya lon ka, ya ganyo apa? Negalang-galang lah. Ini bagaimana caranya, jamaah rahimakumullah, agama memberi tuntunan. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah mengatakan, hadis Sahih Bukhari, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantu saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Para sahabat kebingungan memahami, kok Rasulullah suruh bantu orang zalim? Sehingga mereka mengatakan, qalu hadza nansuruhu mazluman wa kaifa nansuruhu zaliman. Rasulullah membantu orang yang dizalimi, kami paham caranya. Tapi bagaimana cara membantu orang yang zalim? Jawab Rasulullah apa? Qala ta'khuz ala yadayhi. Kamu cegah dia jangan sampai buat zalim. Itulah cara membantu orang zalim. Maka bapak, ibu, kalau ada yang minta bantu ni bantu lo bantu. Siapapun yang tanya jawab lo bantu. Kalau dia perlu kemudian mentaukid, butoy, ni apa dia nak tumpah, wallahi lo bantu. Tapi cara bantunya pada hari H, kalau orang itu zalim dan berpeluang membuat zalim, jangan pilih dia. Kalau orang itu baik, membantunya adalah memilih dia. Tetapi ketika diminta membantu lo bantu. Buta-buta. Kami namanya wallahi lo bantu wallahi. Kalau hari hanya misalnya kita sudah bilang tak ada satu pun suaranya, dan bengar bantu lo. Kok hana tak bawa suara lo kan tak kilo dah. Oh hana, nilinga lo jelaskan bah. Rasulullah kepegang dalam hadis Sahih Bukhari yang baru kita jelaskan. Tapi kalau enggak perlu dijelaskan, ya enggak perlu. Jadi kita ini siapapun minta bantu, jawab saya bantu. Betul-betul saya bantu. Cuma cara bantunya tadi pada hari H berbeda. Akan kita lihat menurut tuntunan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada subuh pagi hari ini kita telah mampu melaksanakan sholat subuh di awal waktu, di mana azan berkumandang dan kita laksanakan secara berjamaah. Niat insyaallah kita semua jaga sholat fardu 5 waktu dengan tertib yang sama, yaitu tertib di awal waktu dan tertib di tempat di mana azan berkumandang atau di rumah Allah, dan juga tertib cara, yaitu kita laksanakan secara berjamaah khusus bagi laki-laki. Selawat serta iringan salam, mari sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi panutan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Kita doakan semoga insyaallah jamaah yang hadir pada subuh pagi hari ini, insyaallah di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Ketua BKM Masjid Al-Badar Kota Baru beserta dengan perangkat imam khawatirnya, jamaah tetap remaja masjid. Yang kita muliakan juga Kecil Kampung Kota Baru beserta dengan perangkat kampung, Tuhan Pun, Tuhan Lapan, Ketua Pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang kita muliakan juga imam kita tadi Ustaz Ifat yang telah imami sholat subuh kita pagi hari ini. Wabil khusus tentunya yang kita muliakan Ustaz Fakhruddin Lamudin, penasehat BBC sekaligus hari ini akan mengisi tausiah. Sudah lama tidak mengisi, banyak pergi jalan-jalan mudik, termasuk melakukan pelantikan di beberapa kabupaten kota dan juga baru bertugas dari Kabupaten Semeru di provinsi. Dan juga pembina BBC Pak Safwan. Yang kita muliakan tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah BBC yang telah berhadir dari mana-mana tempat. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul lagi sampai kita memperpanjang intikaf kita. Nantinya kita dengarkan tausiah agama. Namun terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, saldo bantuan rumah duafa berjumlah 69.122.743 rupiah 27 sen. Berdasarkan keterangan Ustaz Irwadi, dan beliau memang karena menerima setiap hak dalam bentuk sumbangan sukarela dari jamaah, merasa bertanggung jawab. Beliau juga memantau perkembangannya, dan Pak Jalal ada di sini hadir bertanggung jawab pembangunan, Pak Hussein. Jadi alhamdulillah rumah bantuan kita yang ke-9 ini yang terletak di Kampung Adik Dayak Tanoh, insyaallah akan segera selesai karena sudah ada naik dinding dan sekarang pemasangan keramik. Jadi kalau menurut dari visi-visi dengan Ustaz Fakhruddin dan Ustaz Irwadi, insya Allah bisa kita usahakan semoga yaitu sebelum puasa bisa kita serahkan. Doa kita semua dan tentu harus kencang dari jamaah untuk sumbangan sukarelanya. Ya, kalau pagi hari ini melalui Ustaz Irwadi ala kadarnya. Kemudian berikutnya untuk safari subuh Jumat berkah mengambil tempat di Masjid Bani Salim. Bani Salim Lampasai Kota. Dan itu Jumat berkah. Jumat berkah. Siapa tahu di Masjid Ar-Rahman. Ar-Rahman di Pateri, ya, berarti untuk suling di KMA, mohon maaf, jadi mungkin di kontalanya dengan orang yang menghadiri kontalnya belum terjebol.
InsyaAllah. Jadi untuk suling DKMA di Masjid Bani Salim Lapas Kota. Untuk Jumat Berkah di Masjid Al-Rahmah Kampung Pediri. Kemudian Syokri. Ya, alhamdulillah. Sekarang kemana PBC Ahad depan? InsyaAllah kita mengambil tempat di Masjid Al-Fitrah Nesu Jaya. Mana? Al-Fitrah Nesu Jaya di dekat lapangan orang tentara. Keska, betul, asisten. Pantologan asisten. Jadi insya Allah kita semua nanti Ahad depan mengambil tempat di Nesu Jaya BBC. Insya Allah membawa teman-teman dan rekan-rekan sahabat-sahabat kita semua untuk lebih kencang lagi dakwah mengajak saudara-saudara kita. Kemudian terakhir kita atas nama rombongan BBC, saya mewakili dari rombongan BBC mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Badar beserta dengan perangkatnya yang telah memfasilitasi kita pada pagi hari ini. Pada kita disampaikan ada disediakan sarapan pagi, walaupun tidak cukup, itu tidak, yang jelas sudah berupaya untuk melayani kita semua, dan itu bukanlah ukuran bagi kita jamaah untuk hadir ke sini tentunya. Baik, kepada Ustaz Fakhruddin kita persilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi. Terima kasih.